Hai Madeline dan Elni, senang banget nih akhirnya kita bisa belajar bareng. Hai juga Yesti dan Elni, senang juga bisa belajar bareng kalian. Hai juga Madeline dan Yasti. Oh ya, by the way, malam ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, malam ini kita mau belajar tentang mengapa sih anak Allah itu diberi nama Yesus. Kayaknya saya pernah dengar deh, kalau anak Allah disebut Yesus karena dia adalah juru selamat yang sejati yang akan menyelamatkan kita dari semua dosa kita dan juga dari hukuman atas dosa-dosa kita. Benar banget Madeline. Oleh karena itu, satu hal penting yang kita perlu ingat di sini bahwa sebenarnya nama Yesus bukanlah sebuah nama yang sembarangan. Tetapi nama ini merupakan sebuah nama yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Nah, coba teman-teman bisa buka Alkitabnya di Matius pasal 1 ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa anak Allah disebut Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, dan bukan hanya itu saja, karena Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menjadi juru selamat bagi dunia kecuali Yesus yang adalah Tuhan. Saya jadi pengen nanya nih, boleh nggak sih kalau orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, tapi masih mencari tambahan keselamatan lain dari sumber yang lain? Nah, pertanyaan yang menarik nih Eli. Menurut Katekismus Heidelberg, dia memberikan jawaban untuk pertanyaan ini bahwa tidak bisa sama sekali bagi seseorang yang mungkin dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tapi dia masih memiliki pemikiran untuk mencari tambahan keselamatan dari sumber yang lain selain Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, teman-teman bisa lihat di Alkitabnya, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia di sini artinya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi waktu mengatakan hal ini, sebenarnya penulis kitab Kisah Para Rasul ini ingin mengatakan satu hal, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi manusia. Dengan kata lain, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan Allah kepada manusia selain kepada Yesus yang oleh nama itu orang berdosa bisa diselamatkan. Nah, coba teman-teman bisa buka lagi nih di Roma 3 ayat 25a. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya yang ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman. Artinya hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang tadinya hidup menjadi musuh Allah, kini bisa diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa di surga. Nah, sekalipun manusia itu berdosa dan hidup sebagai musuh Allah, tetapi di dalam Yesus Kristus kita semua juga boleh memperoleh yang namanya perdamaian. Nah, dengan demikian, melalui bagian ini, Alkitab ini sebenarnya ingin mengajarkan satu hal bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Tapi Yasti, bagaimana dong dengan orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka masih mencari tambahan keselamatan dari orang ataupun sumber lain selain Kristus? Nah, menurut Katekismus Heidelberg, dia menjelaskan bahwa orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat,
Tapi apabila mereka itu masih mencari keselamatan dari sumber yang lain selain Kristus, maka sebenarnya secara tidak langsung mereka itu dengan nyata-nyata telah menyangkali Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Walaupun mungkin dalam realita kehidupan mereka, mungkin mereka sering mengucapkan dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah juru selamat bagi mereka. Tapi secara tidak sadar mereka menjadikan Yesus sebagai bukan satu-satunya juru selamat bagi mereka. Nah, dan dengan demikian mereka juga tidak lagi beriman secara benar kepada Yesus. Akibatnya, mereka juga tidak menyandarkan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi konsekuensinya di sini adalah mereka atau orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini, sebenarnya mereka bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat bagi mereka yang sudah menyelamatkan mereka dengan cara yang sempurna, sehingga mereka masih berpikir untuk mencari sumber tambahan lain yang bisa membuat mereka untuk diselamatkan gitu. Kalau begitu, bagaimana ya seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Nah, sikap penting yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita memiliki iman yang teguh bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita, maka seharusnya kita tidak perlu lagi dong berusaha untuk mau menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara mungkin mencari tambahan keselamatan dari sumber lain selain Kristus. Mengapa? Karena apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita semua umat manusia merupakan sesuatu hal yang sempurna. Sehingga hal ini tidak lagi membutuhkan suatu tambahan dari sumber yang lain selain Kristus. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diperlukan, yang kita perlukan untuk keselamatan, semuanya ada di dalam Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang sempurna bagi kita. Nah, hal lain yang penting yang perlu kita ingat di sini adalah Yesus juga menyelamatkan kita dengan cara yang sempurna. Dia memberikan keselamatan bagi kita, baik itu ketika kita hidup di dunia ini, bahkan nantinya ketika di kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, tidak ada satu tokoh agama pun di muka bumi ini yang bisa melakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tidak ada satu tokoh agama pun di muka bumi ini yang bisa memberikan seperti apa yang Yesus Kristus berikan bagi kita semua. Jadi, melalui Kristus, kehidupan kita juga boleh diubahkan, kita juga diperdamaikan dengan Allah, kita juga mendapatkan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang juga senantiasa melahirbarukan kita, dan juga yang senantiasa menguduskan kehidupan kita setiap hari. Bahkan nanti sampai kekekalan, Tuhan juga tidak akan pernah lagi mengingat semua kesalahan dan juga dosa-dosa yang mungkin kita sudah pernah lakukan di kehidupan masa lalu kita. Jadi demikian mungkin inilah inti dari pembahasan diskusi kita malam hari ini. Kiranya melalui diskusi malam ini bisa menolong kita semua untuk semakin mengerti mengapa sih anak Allah disebut sebagai Yesus yang berarti juru selamat bagi kita semua. Terima kasih Elni dan Madeline. Thank you Yasti untuk penjelasannya.